Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom, kita ke informasi selanjutnya. Di forum ILO Global for Human-Centered Recovery from the COVID-19, Presiden Joko Widodo mendorong negara di dunia bersama-sama mencari solusi mengatasi tantangan berat pada sektor ketenagakerjaan. Menurutnya, lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja adalah satu keharusan. Merujuk pada proyeksi yang diterbitkan ILO atau Organisasi Perburuan Internasional, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut angka pengangguran global mencapai 207 juta orang pada tahun 2022. Proyeksi tersebut jauh lebih besar dibandingkan pada tahun 2019 lalu. Presiden mengatakan ancaman tingginya angka pengangguran diiringi dengan laju pemulihan kesehatan dan ekonomi yang sangat beragam antar negara dan kawasan akibat perbedaan tingkat vaksinasi dan stimulus fiskal. Oleh karena itu, Presiden mendukung arah pemulihan dunia kerja harus berorientasi pada manusia. Selain itu, Presiden mengapresiasi pegelaran ILO Global Forum yang mengambil tema For a Human-Centered Recovery from the COVID-19 dan berharap perhelatan ini dapat merumuskan kebijakan yang tepat bagi para pekerja. Saya mengapresiasi pelaksanaan pertemuan ini untuk mencari solusi bagi tantangan berat sektor ketenagakerjaan di tengah pandemi. Proyeksi ILO tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada 2022 atau 21 juta orang lebih banyak dari 2019. Sementara itu, laju pemulihan kesehatan dan ekonomi sangat beragam antar negara dan kawasan akibat perbedaan tingkat vaksinasi dan stimulus fiskal. Oleh karena itu, saya sangat mendukung arah pemulihan dunia kerja harus berorientasi pada manusia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara rutin mengecek pengadaan alat dan instrumen-instrumen peringatan dini. Hal tersebut dinilai penting dilakukan karena menyangkut keselamatan masyarakat. Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2022 meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk mengecek secara rutin pengadaan alat serta membuat jalur evakuasi terhadap instrumen-instrumen peringatan dini dalam mengantisipasi bencana. Presiden juga menegaskan bahwa hal tersebut penting dilakukan mengingat bencana membawa risiko kerugian sangat besar terutama dalam keselamatan rakyat. Jalur evakuasi harus terus disiagakan. Instrumen-instrumen peringatan dini harus terus di-upgrade dan dicek secara rutin. Ini yang sering kita tidak disiplin di sini. Cek secara rutin. Saya tahu tidak semua pengadaan alat ini oleh BNPB, tapi saya minta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian lembaga terkait untuk menjalankan tugasnya. Karena ini sekali lagi menyangkut keselamatan rakyat. Sementara itu, Kepala BNPB Maijen Tri Suharyanto mengatakan tantangan untuk mewujudkan bangsa yang tangguh terhadap bencana tidak semakin ringan. Hal ini diperlukan program integrasi mulai dari kajian risiko bencana, edukasi, dan literasi kebencanaan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2022 menyatakan bahwa pencegahan dan mitigasi diwujudkan dengan serangkaian program terintegrasi mulai dari kajian resiko bencana, edukasi, dan literasi kebencanaan. Hal tersebut didukung dengan upaya peningkatan kedaruratan dan evakuasi masyarakat berbasis komunitas maupun dengan membentuk pusat logistik kawasan, seperti Sumatera Barat untuk regional Sumatera, dan pihaknya juga mengembangkan 6 kawasan lainnya seperti Banjarmasin, Sidoarjo, Kupang, Gorontalo, Ambon, dan Biak. Pada saat tanggap darurat, Suharyanto pun memastikan bahwa negara selalu hadir pada kesempatan pertama untuk mendukung pemerintah daerah dan masyarakat terdampak. Seperti pasca bencana awan panas guguran Gunung Semeru di Lumajang dan pasca bencana gempa bumi di Pandeglang. Arti pentingnya pencegahan dan mitigasi kami wujudkan dengan serangkaian program terintegrasi
mulai dari kajian risiko bencana, edukasi dan literasi kebencanaan, penyiapan sistem peringatan dini yang mendukung upaya kedaruratan dan evakuasi masyarakat, serta penyiapan jalur dan tempat evakuasi berbasis komunitas. Keberadaan relawan hingga media seperti wartawan peduli bencana di tiap daerah telah mendukung upaya sosialisasi dan edukasi di tingkat masyarakat. Pada saat tanggap darurat, kami pastikan bahwa negara selalu hadir pada kesempatan pertama untuk mendukung pemerintah daerah dan masyarakat terdampak. Seperti yang kami lakukan atas arahan Bapak Presiden di Lumajang pasca awan panas guguran Semeru dan di Pandeglang pasca gempa pertengahan Januari lalu. Informasi lainnya pemirsa, ketidakpastian perkembangan varian Omikron masih menjadi tantangan, tetapi optimisme pemulihan ekonomi tetap berlanjut. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kinerja APBN pada awal tahun 2022 terpantau masih on track. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa kinerja APBN pada awal tahun 2022 masih terpantau on track. Indonesia termasuk dari sedikit negara di lingkungan G20 dan ASEAN 6 yang ekonominya mencapai level pre-COVID GDP level. PDB real berada di 101,6 atau 1,6% di atas GDP saat pre-COVID. Saat ini Kementerian Keuangan masih melihat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan berada pada kisaran 4,8 hingga 5,5%. Hal ini didukung dengan level indeks manajer pembelian Indonesia di 5,7 yang menunjukkan ekspansi selama 5 bulan berturut-turut. Selain itu, salah satu yang membuat peningkatan ketahanan ekonomi Indonesia adalah neraca perdagangan yang terus mengalami surplus selama 21 bulan berturut-turut. Sedangkan impor Indonesia tercatat mencapai USD 18,23 miliar atau tumbuh 36,77%, didominasi oleh barang-barang yang mendukung produksi, yaitu bahan baku dan barang modal. Walaupun kinerja ini sudah menunjukkan arah dan ritme pemulihan ekonomi yang baik, namun kondisi ini harus terus dijaga karena tantangan ke depan masih perlu diwaspadai. Kementerian Keuangan masih melihat tahun 2022 kita akan tumbuh pada kisaran 4,8 hingga 5,5%. IMF memprediksi tahun 2022 ini Indonesia akan tumbuh 5,6%, World Bank 5,2%, OECD 5,2%, dan konsensus forecast oleh Bloomberg adalah di 5,2%. Kita melihat memang ada faktor upside, tapi juga kita melihat ada faktor risiko downside. Ini yang akan menjadi perhatian kita di dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi tahun 2022. Di kesempatan yang sama pemirsa, Menteri Keuangan juga melaporkan realisasi penerimaan pajak penghasilan atau PPH sektor migas pada Januari 2022 senilai 8,95 triliun. Angka ini tumbuh sebanyak 281,23%. Menteri Keuangan juga menyebutkan kinerja penerimaan PPH migas mengalami kenaikan dengan tren kenaikan harga komoditas migas. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak penghasilan atau PPH sektor migas pada tahun 2022 senilai 8,95 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 281,23% year on year. Sedangkan di periode sama tahun lalu, penerimaan PPH migas hanya mengumpulkan 2,35 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, kinerja penerimaan PPH migas bulan lalu sejalan dengan tren kenaikan harga komoditas migas. Pencapaian dalam 1 bulan tersebut membuat penerimaan PPH migas telah mencapai 18,91% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2022. Menko optimis dalam jangka pendek penerimaan PPH migas dapat melanjutkan pertumbuhannya sebab hingga saat ini harga minyak global terpantau terus naik. Pertumbuhan PPH migas tercatat paling tinggi dibandingkan jenis pajak lainnya. Bahkan pajak bumi bangunan atau PBB dan pajak lainnya minus 20,26% year on year. Kita syukuri tapi di sisi lain kita waspadai. Karena kenaikan ini tentu tidak terus-menerus berlangsung. Kita akan melihat
faktor-faktor yang akan mempengaruhi profil penerimaan negara. Namun ini juga akan menjelaskan mengenai cerita pemulihan ekonomi kita. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memaparkan kasus konfirmasi harian COVID-19 per 16 sampai dengan 21 Februari 2022 menunjukkan tren penurunan nasional dan berikut informasinya. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga saat ini kasus konfirmasi harian COVID-19 menunjukkan tren penurunan secara nasional. Sejak tanggal 16 Februari hingga 21 Februari 2022, angka konfirmasi kasus harian terus mengalami penurunan dan berada di posisi 34.418. Secara nasional, jumlah pasien yang dirawat masih cenderung landai, yakni 38% dari total kapasitas tempat tidur isolasi maupun ICU COVID-19. Sudah ada 13 provinsi yang melampaui puncak kasus Delta. 5 diantaranya sudah menunjukkan tren penurunan, yakni Provinsi DKI Jakarta, Bali, Banten, Maluku, dan NTB. Berbeda dengan tren kasus di Jawa Bali yang mengalami penurunan. Kasus di luar Jawa Bali mengalami peningkatan dengan perbandingan 72% banding 78%. Risiko kematian pada lansia, orang yang memiliki komorbid, dan yang belum divaksinasi mengalami peningkatan sekitar 3,5 kali lebih tinggi. Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat segera melaksanakan vaksinasi lengkap, karena dapat memberikan perlindungan hingga 67% dari kematian dan 91% yang telah melakukan vaksinasi booster. Hingga saat ini vaksinasi di Indonesia sudah mencapai angka 198 juta atau 70% dari populasi yang telah mendapatkan vaksinasi pertama. Pemirsa, di segmen berikutnya Kominfo Newsroom segera kembali dengan informasi dari BMKG dan berita produk Kementerian BUMN sesaat lagi di Kominfo Newsroom.